Halo learners, konnichiwa. Kembali lagi di Wagumu Japanese Class bareng aku Manda. Apa kabar semuanya? Gimana, masih semangat nggak belajar bahasa Jepangnya? Semakin bertambahnya materi kita, seiring dengan semakin majunya pembelajaran kita guys, ternyata ada di antara teman-teman semua yang mulai muntaber, alias mundur tanpa berita. Ya, mau gimana lagi ya guys, itu mah udah seleksi alam, ya udah kita biarin aja. Yang jelas di sini pun seiring dengan bertambahnya materi kita juga sambil evaluasi nih teman-teman, hal sekecil apapun itu kalau bisa kita perbaiki untuk kedepannya pastinya akan menjadikan materi pembelajaran kita atau metode pembelajaran kita lebih baik lagi buat teman-teman semua pastinya ya. Dan di sini juga nih guys, kita sama-sama buktikan ke orang-orang ya, kalau belajar secara otodidak itu ternyata efektif nih bersama Wagumu Japanese Class ya. Nggak pakai susah, nggak pakai mahal, dan nggak perlu waktu yang terlalu banyak, tapi kita sudah mulai mengerti, bahkan materi kita sudah sejauh ini. So makanya buat teman-teman learners semuanya yang mungkin punya kritik, masukan, atau saran yang membangun, silahkan kalian japri aja ke WhatsApp aku, di sini nomornya. Boleh juga direct message ke Instagram kita di @jclass.id ya teman-teman ya. Oke deh guys, aku juga mau nanya dulu nih sama kalian semua. Materi apa sih kira-kira yang menurut kalian paling susah? Asumsi aku, karena materi kita sudah sejauh ini, mestinya teman-teman di sini udah mengerti tentang penggunaan partikel, alias penanda fungsi kalimat dalam bahasa Jepang guys. So, di video kali ini, Manda juga akan sedikit mereview tentang partikel ya. Kita mulai dari yang pertama. Partikel penanda subjek dalam sebuah kalimat itu hanya ada satu, the one and only, yaitu wa ya teman-teman. Ingat ya, yang ditulis dengan menggunakan ha hiragana. Berikutnya, partikel penanda predikat. Nah, kalau misalkan predikatnya merupakan kata kerja, teman-teman tahu sendiri, kita pasti pakai mas, benar kan? Tapi kalau predikatnya merupakan kata benda atau kata sifat, pastinya kita menggunakan des. Nah, cuman itu aja sih teman-teman. Berikutnya, kalau partikel penanda objek dalam bahasa Jepang, ini pun terbagi menjadi dua. Kalau si predikatnya merupakan kata benda, kata sifat, atau kata kerja yang statis, maka kita menggunakan partikel ga. Tapi ketika predikatnya merupakan kata kerja yang bergerak aktif, maka di sini kita menggunakan partikel o. Selanjutnya, untuk partikel penanda keterangan waktu, kita menggunakan partikel ni. Untuk keterangan alat kita menggunakan D, dan untuk keterangan penyerta alias bersama kita menggunakan to. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini, apapun jenis predikatnya, kalian gak usah hiraukan, kalian tetap bisa menggunakan 3 partikel ini untuk masing-masing fungsinya ya. Biarpun mungkin kita lebih sering menggunakan kata kerja yang bergerak gitu ya teman-teman, tapi itu fleksibel kok, teman-teman bisa langsung pakai aja ya. Paling yang harus dikasih catatan khusus adalah untuk partikel ni, penanda keterangan waktu. Nah, jika keterangan waktunya terlalu luas atau tidak spesifik alias tidak ada angkanya kapan pastinya, nah itu teman-teman tidak wajib menggunakan partikel ni, jadi dihilangkan pun tidak apa-apa. Terakhir, khusus untuk partikel penanda keterangan tempat, ini tuh ada 4 ya teman-teman ya. Aku akan analogikan dengan mobil yang sedang masuk ke mesin cuci mobil otomatis ya. Jadi kalian tahu kan kalau kita lagi cuci mobil di tempat cuci mobil otomatis itu kita nggak perlu turun dari mobilnya. Jadi seperti kita lagi drive thru, benar nggak teman-teman? So, ketika teman-teman sedang menuju ke tempat cuci mobil itu ya, kita lagi nyetir nih. Nah, itu kita memakai partikel E. Nah, ketika moncong mobilnya sudah mulai masuk ke mesin atau si kotak pencuci mobilnya itu, maka di sini kita menggunakan partikel ni. Dan ketika mobil kita sudah masuk tepat di dalam si mesin pencuci mobil itu, kita ada di tengah-tengah dan kita nggak ngapa-ngapain, kita masih ada di dalam mobil kan teman-teman. Di situ kita menggunakan partikel D. Nah, sampai situ paham kan? Dan terakhir, kalau misalkan kita sudah selesai proses pencucian mobilnya nih, terus moncong mobil kita tuh keluar dari mesin pencuci mobil, itu baru kita menggunakan partikel O. Nah, sesimpel itu teman-teman, kalian bisa paham kan? Dari review aku barusan, sebenarnya materi tentang partikel itu udah beres teman-teman. Jadi kalau kalian nemuin kayak partikel kara, made, itu kalian anggap saja kosakata baru. Jadi selama kalian mengetahui artinya apa, maka kalian juga akan tahu kapan harus menggunakannya. Nah, terus kalau partikel no gimana kak?
Ya, partikel no juga itu termasuk partikel ya teman-teman, tapi kalau Manda lebih nganggap itu sebagai cara menggabungkan kata dalam bahasa Jepang ya teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu Manda juga akan sedikit review lagi tentang cara menggabungkan kata dalam bahasa Jepang. Jadi, menggabungkan kata ini kan kita menggunakan partikel no, dan hasil akhir dari gabungannya ini juga merupakan kata benda teman-teman ya. Yang perlu kalian ingat nanti si kata benda ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kita balik. Jadinya dari kata benda 3 no, kata benda 2 no, kata benda 1 seperti itu. Kalau kita contohkan misalnya aku mau bilang mobil saya. Oke, kita balik. Jadi saya no mobil. Watashi no jidosha. Seperti itu teman-teman, simpel kan? Kemudian ada pattern berikutnya, pattern yang kedua. Kalau kita mau menggabungkan kata sifat dengan kata benda itu gimana kak? Yang pertama untuk kata sifat na, teman-teman jangan hilangkan si na-nya ya. Jadi kalian harus membawa partikel na-nya itu untuk mengikat kata bendanya. Kalau untuk kata sifat i, nah kata sifat i kan sudah include huruf i. Itu juga teman-teman jangan hilangkan, langsung saja sambung dengan kata bendanya. Dan pattern yang terakhir, pattern yang ketiga ini teman-teman, ketika kalian mau menggabungkan kata kerja dengan kata benda. Nah itu gimana kak? Caranya simple. Kalian harus mengubah terlebih dahulu si kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk biasa, baru bisa kita satukan dengan kata benda. Tapi di sini yang paling sering dipakai sih biasanya tuh bentuk a, bentuk u, dan bentuk ta ditambah kata benda. Biasanya seperti itu teman-teman. Kemudian nanti artinya akan menyesuaikan sendiri ya. Jadi kayak makna positif, negatif, atau bentuk lampau tergantung dari kata kerja yang digunakan. Contoh, misalkan nih teman-teman Manda mau bilang bentuk a ditambah kata benda. Misalnya sumanai ie. Sumanai ie artinya adalah rumah yang tidak dijadikan tempat tinggal. Oke, contoh berikutnya bentuk u ditambah kata benda. Jadinya sumu ie alias rumah yang akan dijadikan tempat tinggal. Berikutnya yang bentuk ta ditambah kata benda, misalnya sunda ie yang artinya adalah rumah yang pernah dijadikan tempat tinggal, karena sudah lampau ya, jadinya pernah dijadikan tempat tinggal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gara-gara rumusnya ngejelimet ini nih teman-teman, makanya ketika Manda sampaikan materi tentang cara menggabungkan kata dalam bahasa Jepang, Manda bilang kita harus sampai dulu di bab 20 baru kita akan bahas ini. Kenapa? Karena materinya teman-teman kalian harus paham dulu tentang konjugasi kata kerja. Dan karena sekarang kita sudah tiba di bab 20 dan sudah mengerti tentang konjugasi kata kerja, maka saatnya kita bahas. Kayak gitu teman-teman. Kebayang gak sih kalian nulis begitu aja nih ya? Misalnya sumimasu iye, nah kan nggak ada kayak gitu. Itulah alasannya teman-teman. Asumsinya sampai sini kita sudah mulai mengerti ya teman-teman ya tentang bentuk formal yang pakai des atau mas dan juga bentuk biasa. Jadi intinya kalau bentuk formal itu adalah sama seperti bahasa baku atau bentuk baku dalam bahasa Indonesia teman-teman. Sedangkan bentuk biasa itu atau bahasa yang sehari-hari itu adalah yang juga dipakai untuk ngobrol sama teman-teman sepantaran kita atau sama kohai kayak gitu ya. Jadi kita bisa pakai lo gue guys. Tapi kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang baru ketemu atau sama atasan kita, sama senior kita pakai lo gue, kan kayaknya nggak cocok juga ya teman-teman, seperti itu. Sekalian aku mau ngasih bonus nih, bentuk biasa itu bukan berarti kita nggak bisa pakai dalam kalimat formal. Nah ternyata si bentuk biasa ini juga bisa kita pakai dalam kalimat formal teman-teman, selama titik atau ujung kalimatnya menggunakan des atau mas. Nah sekarang aku akan kasih dua contoh pola kalimat yang menggunakan bentuk biasa dan membuat kesan formal dalam kalimatnya. Yang pertama adalah bentuk biasa ditambah tomoimasu yang artinya menurut saya ... Ya, pola kalimat ini bisa teman-teman gunakan untuk mengungkapkan pendapat, aspirasi, dan sejenisnya. Jadi sebelum tomoimasu, teman-teman bisa pakai bentuk biasa ya. Nih, kalau misalkan aku contohin, misalnya kayak gini nih. Adi-san ga kaita irasto wa kanpeki da to omoimasu. Yang artinya, menurut saya, ilustrasinya Mas Adi tuh keren banget atau sangat bagus. Kayak gitu teman-teman. Yang kedua, polanya seperti ini. Bentuk biasa ditambah toimasu yang artinya mengatakan ...
Nah, pola kalimat ini bisa kalian gunakan untuk mengutip pembicaraan atau ucapan orang lain. Seperti itu teman-teman. Bisa Amanda contohin dari anime terkenal nih teman-teman. Luffy-san wa kaizoku o ni ore wa naru to imashita. Yang artinya, Luffy mengatakan, aku akan jadi raja bajak laut. Kayak gitu teman-teman. Dari kedua contoh di atas, teman-teman bisa lihat kan, sebelum to kita menggunakan bentuk biasa. Tapi karena ini diakhiri dengan mas dan juga mashita, maka ini masih bisa dibilang bentuk formal teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin kesan lebih santuy atau kesan lebih gaul, ini juga bisa loh guys. Kalian tinggal akhiri saja bentuk akhirnya dengan bentuk biasa. Nih, misalnya contohnya ya, Adi-san ga kaita irasto wa kanpeki da to omou. Yang artinya sebenarnya kurang lebih sama tapi lebih formal. Menurutku desainnya Mas Adi itu keren banget kayak gitu guys, jadi lebih santai. Dan contoh yang kedua misalnya, Luffy-san wa kaizoku o ni ore wa naru to ita. Kayak gitu guys, jadi kayak Luffy bilang dia tuh bakal menjadi raja bajak laut katanya, kayak gitu guys. Kalau udah rada SKSD atau kalian udah kenal sama orangnya, kalian mau hilangkan sangnya juga boleh. Jadi nggak usah pakai Luffy-sang, Adi-sang, nggak apa-apa, langsung aja Adi wa, Luffy wa, kayak gitu-gitu juga langsung boleh teman-teman ya, kalau kalian sudah kenal ya. Oke, gimana teman-teman, sudah mengerti? Nah, sekarang aku pengen teman-teman nulisin pola kalimat ini versi kalian. Jadi kalian bikin kalimat pakai dua pola kalimat yang udah aku jelasin tadi di kolom komen. Nanti aku bantu koreksi. Dan buat teman-teman yang masih bingung, jangan khawatir, kita diskusi aja langsung di grup WhatsApp Premium pastinya ya. Oke, barangkali segitu aja materi buat hari ini. Semoga teman-teman gak kebul ya dan masih selalu semangat dan gak jadi muntaber. Amin. Ya, pastinya kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah melihat materi ini ya, dan masih pay attention dan masih semangat. Pastikan kamu like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang paling penting, kalian harus subscribe supaya Amanda makin semangat sharing info dan ilmu buat teman-teman semua. Kalau gitu, akhir kata aku Manda, arigato, mata ne.